Selamat pagi saudara-saudari semua. Di hari ini kita melihat kitab Yohanes pasal 19 yang disampaikan oleh Pastor Tip. Penderitaan Yesus dan kematian Yesus kita sangat kenal temanya. Tapi dalam kitab Yohanes kita tercatat, adakah Roh Kudus berbicara dengan yang lain? Tahukah kamu bahwa kitab Yohanes dibagi dalam dua bagian? Pertama yaitu kitab tanda ayat 1 pasal 1 sampai 12, yaitu mencatat 7 mukjizat atau 7 tanda untuk menyatakan bahwa Yesus dia Allah yang bagaimana. Tetapi sampai 13 sampai dengan pasal 21. Dari pasal 13 sampai akhir dari kitab Yohanes disebut dengan kitab kemuliaan, the book of glory. Sebab dalam bagian ini Yesus mempersiapkan muridnya, dia akan meninggalkan mereka. Dan pasal 17 pasal yang sangat penting yang disampaikan oleh Pastor Joshua. Yesus meminta kemuliaan pada dirinya dan berdoa bagi orang dunia dan murid-muridnya untuk menjadi satu. Pasal 20. Kemuliaan ini sampai pada titik yang tertinggi. Sebab kematian Yesus adalah saat yang paling mulia. Dan di hari kita melihat pasal ini merasa berat hati. Tapi saya memberi semangat untuk melihat disalibkan yang kapan Yesus dia menjadi raja. Pada saat dia disalibkan, waktu dia gantung di kayu salib, saat itu dia menjadi raja. Saat dia naik tahta, penderitaannya yaitu seperti raja naik tahta, kemuliaannya tentu adalah setelah dia bangkit dari kematian. Kemarin kita katakan yaitu jiwa, kemarin disampaikan oleh Pastor Joas, yaitu jiwa kerajaan imam. Mengapa Yesus mendapatkan kemuliaan? Sebab dikatakan di sini yaitu merendahkan diri dan taat. Dan di pasal hari ini juga kuncinya kemuliaan yang terbesar yaitu kerendahan manusia dan juga ketaatan seseorang. Yesus dia taat dan keputusannya untuk mengasihi manusia sampai kebersudahan di jalan ini merupakan juga peringatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Satu peringatan yang sangat penting. Kita sering meminta kemuliaan Allah pada saat kita merendahkan diri dan taat kepada Allah. Maka kamu dengan Allah menjadi satu. Kalau kamu ingat di hari Selasa ada para kaum laki-laki di doa, menara doa mereka membuat satu lingkaran. Mereka saling bergandengan tangan melingkar. Ini menyatakan di pasal 17 Bapa dan Anak menjadi satu. Dan mengapa Yesus meminta kemuliaan sendiri? Apakah karena tidak merendahkan diri di hadapan Allah, meminta kemuliaan sendiri? Kemuliaan bagi Allah bukan bagi diri sendiri. Tetapi pada Yesus merendahkan diri, sesungguhnya kemuliaan Allah telah dinyatakan. Sebab tidak ada saling untuk tidak lagi terpisah. Bapa bersamaan mendapat kemuliaan sebab Yesus adalah
imamat yang rajani. Dalam kemuliaan, pada saat bencana dimuliakan, Yesus dan Allah Bapa menjadi satu. Di pasal 13 hari ini di sini ada 4 tokoh. Ada Pilatus, Yesus, Rasul Yohanes, dan juga yang itu Mei. Di sini juga yang cuma muncul sekali, Nikodemus. Hari ini kita belajar bagaimana melihat dari kepribadian Yesus dalam kerendahan dirinya, dengan tema di hari ini kemuliaan kerajaan imam yaitu merendahkan diri dan ketaatan. Kematian Yesus mencatat cukup panjang tentang Pilatus. Saya percaya Pilatus orang ini untuk dibandingkan dengan Yesus. Yesus dia orang yang berusaha untuk naik. Dia berusaha dalam politiknya menggunakan cara untuk lebih tinggi lagi, naik tinggi lagi dia ingin mendapat kemuliaan. Tetapi Yesus Kristus dia seperti turun tangga. Dia orang tahanan, dia orang yang dianiaya. Dalam cerita di tengah kita melihat kemuliaan yang didapatkan Yesus Kristus lebih besar dari yang diraih oleh Pilatus. Dan kita bertanya mengapa Pilatus hendak membunuh Yesus? Ya tentu karena tekanan dari masyarakat. Tentu kamu bisa berkata tidak untuk menghadapi orang banyak ini. Banyak sekali para politik belum tentu menjadi keinginan daripada orang banyak. Mengapa Pilatus terus melakukannya? Sebab dia sangat mengutamakan akan dukungan dari orang banyak. Pada saat Kaisar mendirikan dia sebagai bupati di Yudea, dia waktu itu sebagai penguasa di Yerusalem. Dalam jabatannya banyak hal yang tidak baik. Dia menggunakan uang baik untuk mendirikan saluran air. Dan orang Farisi dan orang Yahudi juga di situ ada 5 hari mengadakan revolusi. Dia menyogok prajurit-prajurit untuk memukul orang Yahudi. Dan di dalam situasi ini sangat kacau balau, tidak tahu siapa yang menang dan kalah. Jadi orang Yahudi di belakang selalu di depan Kaisar saling menyatakan dia orang yang tidak baik. Jadi Pilatus di depan atasannya dia seperti mendapatkan tidak baik dalam pandangan mereka. Dalam pemerintahannya di masyarakat Yahuda, dia menjadi penguasa. Jadi dia di situ mengadakan kesepakatan dan kerjasama. Jadi kita lihat di pasal sebelumnya dan di pasal ini, Pilatus tidak dapat menemukan kesalahan Yesus. Kita lihat di pasal sebelumnya pertanyaan dari Pilatus. Mengapa orang Yahudi ingin Pilatus untuk membunuh Yesus? Di ayat 31 dikatakan di pasal 13. Kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia dan hakimlah dia menurut hukum Tauratmu. Kata orang-orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang.
Jadi orang Yahudi ingin menggunakan otoritas yang diberikan Pilatus untuk membunuh Yesus. Dalam penghakiman, Yesus menjawab Pilatus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan engkau." Di sini mengatakan akan otoritas dari seorang pemimpin. Kemudian Pilatus bertanya kepada Yesus, apakah kebenaran itu? Di pasal 38 dikatakan, apakah kebenaran itu? Dengan berdasarkan apa kamu berkata bahwa kerajaanmu bukan dari dunia ini? Kamu juga raja tetapi bukan dari dunia ini. Dalam hati Pilatus, apakah kebenaran itu? Kebenaran itu adalah kekuasaan. Kebenaran adalah bisa terus naik. Di dalam peraturan ini, dia di dunia itu bisa untuk dibeli untuk naik. Mengapa saya menggunakan bahwa Pilatus menggunakan kekuasaannya? Di pasal 19 ayat 1 sampai dengan 16 ada dua tanya jawab. Ayat 5 sampai 8, pertama Yesus bertanya kepada Pilatus, di ayat ke-6, ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka bahwa dia tidak mendapatkan kesalahan apapun padanya. Di ayat ke-7, jawab orang Yahudi kepadanya, kami mempunyai hukum dan hukum itu ia harus mati sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Reaksi dari Pilatus, dia merasa takut. Mengapa dia takut? Sebab kalau secara perkataan orang Cina, dia tidak mau bertanggung jawab. Seandainya aku membunuhnya, bagaimana memberitahukan kepada seseorang bagaimana jawabannya? Kalau aku mau bersalah pada orang Yahudi, tidak membunuh Yesus, aku tidak mendapatkan kedudukan di tempat ini. Dan pertanyaan 19 dan 13, di situ Pilatus bertanya di ayat 9, bertanya, dari manakah asalmu? Tetapi Yesus tidak menjawab. Mungkin Pilatus juga ada jengkel. Ayat ke-10, kata Pilatus, mengapa engkau tidak bicara? Tidak tahukah bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan kuasa untuk menyalibkan engkau? Tapi Yesus menjawab dia, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu ayat 11 dikatakan poinnya, Pilatus ingin membebaskan Yesus, tetapi dalam orang Yahudi menekan mereka. Maka dikatakan Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus, tetapi orang Yahudi berteriak, jika engkau membebaskan Yesus, engkau bukan sahabat Kaisar. Kaisar adalah raja, panggilan untuk raja. Artinya aku akan pergi ke Roma di belakang menjelek-jelekanmu agar kamu tidak bisa menjadi kedudukan lagi di tempat ini. Jadi fokus dalam akhir dari pembicaraan Yesus adalah pada kuasa kedudukannya. Dia tahu bahwa kebenaran dunia, siapa berkuasa, siapa akan menang. Ini percakapan yang terakhir.
Kemudian dia tidak lagi bertanya dan mengambil keputusan untuk menyalibkan Yesus. Kan kita bertanya, saudara semua, di manakah kemuliaanmu itu datang? Kehidupan Pilatus, dia berjalan mengikuti dunia, yaitu keputusan orang dunia luar. Apa kira Yesus dia ingin, tetapi demi untuk masa depanku, demi ke statusku, aku harus berlaku demikian. Dia yang merangkak untuk terus naik bertolak belakang dengan Yesus, sebab Pilatus yang ia kejar yaitu kemuliaan dunia. Jadi dia tidak menjadi satu dengan Allah, tetapi dia menjadi satu dengan manusia, dunia, dengan kepastian dari orang. Ini bukan jiwa imamat yang rajani. Dan kita harus berhati-hati. Kita adalah identitas, kita adalah kerajaan imam. Kita pun bisa seperti Pilatus, sebab siang malam di bait suci seperti imam-imam kepala orang Farisi juga demikian, demi kepercayaan mereka, keuntungan dari keagamaan mereka bisa menghapuskan tekanan dari Yesus. Jadi yang dikatakan juga, katakan ada sangkutan dengan pemerintahan. Dan juga kita melihat orang Farisi dan imam-imam kepala mereka berbicara dengan Pilatus, berkata juga ini kita kepada orang-orang yang melayani di gereja, dengan apa kamu berjalan menjadi satu? Apakah yang kamu lakukan sesuai dengan kehendak Allah atau dengan keinginanmu sendiri? Kamu ingin memiliki sesuatu, dengan cara apa kamu mendapatkannya? Bahkan Tuhan bertanya kepada kita setiap orang, bisakah kamu melepaskan dirimu sendiri, menanggalkan duniamu dan hukum-hukummu? Kamu apakah sungguh menurut kehendak Allah untuk hidup? Banyak orang untuk mengorban atau menanggalkan itu perlu pengorbanan yang besar. Kamu menanggalkan harus memikul salib, kemudian dengan jalannya salib dengan merendahkan diri dan ketaatan. Tetapi Yesus merupakan teladan bagi kita yang tertinggi. Tadi saya katakan kitab kuno, disebut kitab ini adalah kitab kemuliaan. Di pasal 13 ayat pertama, Yesus tahu bahwa dia akan pergi kembali kepada Bapa. Dia mengasihi orang-orang yang miliknya, mengasihi mereka sampai pada berkesudahan. Ini kehendak Allah Bapa. Jadi dia bisa menanggalkan dirinya sendiri, memikul salibnya. Dan di pasal 17 sampai 31, ini kemuliaan dari Yesus. Ayat 1 sampai 16, tema kecil kemuliaan Pilatus. Pilatus yang untuk menyenangkan hati orang, yaitu kemuliaan dari manusia. Ayat 17 dikatakan, sambil memikul salibnya ia pergi keluar. Maksudnya Yesus di sini membuatkan saya tercengang. Orang yang mulia, dia harus keluar dengan memikul salibnya. Kita kembali ke sejarah.
simbol salib bagi orang Kristen merupakan satu tanda yang sangat aneh. Yang saya maksud yaitu bagi orang Kristen yang mula-mula, bagi kita tentu kita sekarang melihat salib yaitu kemuliaan, keselamatan. Tapi di orang-orang Kristen yang mula-mula melihat salib merupakan satu perkakas seperti tanda gereja, seperti harus disalib dan mengikuti. Apakah kamu mau mengikuti Yesus? Satu simbol kalau kamu percaya Yesus yang akan dihadapi, ya harus mati. Apakah kamu masih mau percaya? Jadi tanda salib itu merupakan satu hal yang menakutkan. Jadi Yesus, kita melihat Yesus, dia mati, disalibkan, dia memberikan pengorbanan yang sangat besar bagi orang dunia dengan pengorbanan yang sangat besar. Bahkan menggunakan kematian sangat menyeramkan, memalukan, dia mati. Ini pengorbanan di dunia ini yang sangat besar. Pada saat Yesus menanggalkan semua pikirannya, apa yang dimaksud dengan pikiran yaitu godaan dari iblis, yaitu roti yang batu bisa diubah menjadi roti. Kamu rubah, maka orang akan percaya padamu. Dunia penuh dengan kemewahan, kalau kamu mau langsung saja untuk menyembah dia. Yesus sangat tahu akan kehendak Bapa Surgawi, sebab dia tahu bahwa dialah pokok anggur, Bapa lah yang menanamnya. Bapa ada di dalamnya, dia ada di dalam Bapa. Jadi ini konsep dalam pandangan dari Yesus. Kalau Yesus tidak menanggalkan godaan ini, agar orang menyembah dia, pada saat dia menanggalkan, malah menyuruh orang untuk memikul salibnya masing-masing. Salib merupakan satu penderitaan. Kita mengikuti Allah, kita pun punya penderitaan dan pengalaman yang harus kita jalani. Dan salib, memikul salib yaitu mengikuti. Yesus tahu akan yang harus dia hadapi yang sangat sadis, tapi dia bersedia itu merendahkan diri dan taat. Bagi kita, mengapa Yesus memikul salibnya itu sangat memikul salibnya itu sangat penting? Sebab kita semua juga pada Yesus. Pada saat kamu sendiri menanggalkan pikiranmu, taat kepada kehendak Allah, kamu taat dalam pengaturan Allah, diatur di bawah orang yang diatur oleh Allah, itu adalah satu penderitaan. Taat bukan dengan sukacita, tetapi penderitaan. Taat bukan yang didapati sukacita, tetapi penderitaan. Bagi Yesus, kita bukan seperti Yesus yang harus mati martir dalam penginjilan, tetapi kita punya kehendak. Kamu tahu dalam hidupmu Allah punya kehendak, kamu harus taat kepada pimpinanmu, bosmu atau suamimu.
Mungkin juga kamu dalam seperti korban persembahanmu setiap kali di kebaktian juga, ini merupakan satu harus membayar harga dengan pengorbanmu sendiri. Seperti murid saya setiap memberikan persembahan, dia merasa sulit sebab gajinya besar, tetapi dia bersedia untuk memberi. Jadi saya bertanya bahwa persembahan juga merupakan satu pengorbanan. Apakah kamu bersedia juga untuk menanggalkan pikiranmu, segala sesuatumu, kamu bersedia untuk taat dalam situasi, dan kamu taat dalam, kamu diatur di bawah seseorang di atasmu. Ini hal yang tidak mudah, tetapi kita tahu ini adalah kehendak Bapa. Bahkan penderitaan ini bukan selamanya, tapi hanya dalam tahap, hanya sementara. Kamu akan mendapatkan kemuliaan dari Allah kepadamu. Jadi sampai pada akhirnya Yesus mendapatkan kemuliaan yang paling tinggi, sebab dia menanggalkannya, dan Allah memberikan kemuliaan yang sangat tinggi bagi dia, yang tertinggi bagi dia. Dan di kebaktian minggu kita juga di situ ada pentahisan pastor, bahwa penahisan pastor itu seperti satu kemuliaan yang mulia. Tetapi di renungan pagi kita melihat kemuliaan pentahisan pengorbanan apa yang mereka bayar dalam 5 pasangan suami istri ini dalam mengikuti Allah, dalam mereka membayar harga apa dan apa yang penderitaan mereka alami. Saya tahu ada Pastor Joey, dia juga pernah berbagi bahwa dia sangatlah mengikuti dunia, dia juga pernah berjudi, dan juga dia lemah lembut. Mengapa harus lemah lembut? Kalau dia tidak lemah lembut, mungkin orang akan benci dia. Jadi dia harus belajar untuk punya lemah lembut, satu hal yang sulit bagi dia. Saya tahu karena saya satu departemen, dia adalah kepala departemen saya. Di dalam rapat sering saya memberitahukan agar jangan berbicara dengan kata-kata detail, tetapi dia sepertinya tidak tidak terima. Tapi dalam rapat kami pun merasa susah. Seperti Pastor Asaf dan istrinya juga kami sangat kenal sama dia. Seperti Pastor Joshua menyuruh dia khotbah, ini bukan hobinya. Dia pernah kata dia bisa khotbah, tapi sangatlah berasa susah, dan dia bertanya apakah harus seumur selamanya saya harus demikian. Dan saya bertanya apakah saya dengan sebagai worship leader apakah bisa menjadi pendeta. Seperti Pastor Gloria juga demikian, kemuliaannya penderitaannya yaitu dia harus menghadapi hidupnya bagaimana dari tidak percaya diri dia harus keluar. Jadi di hari Minggu yang kita lihat yaitu gambaran yang mulia, kemuliaan Allah yang diberikan kepada mereka. Tapi masa lalu mereka bersedia untuk taat di dalam Allah sehingga mereka bisa berjalan sampai di hari ini. Apakah kamu adalah orang yang taat termasuk kamu berkeputusan di gereja, kamu datang di gereja 611 dan di gereja ini kamu taat dalam gereja 611, hidupmu mengalami terobosan, baik pimpinanmu atau beri pekerjaanmu, pemimpin apa satu secara normal. Apakah kamu melihat situasi ini dalam pandangan Allah? Mengapa saya harus mengikut
manajer saya yang aneh ini, mengapa saya harus menikah dengan orang ini? Kalau kamu melihat kehendak Allah pada saat kamu taat, maka jiwamu akan semakin luas. Maka kamu di dalam Allah mendapatkan kemuliaan. Ini adalah jiwa Yesus Kristus. Dan kita di akhir kita melihat seseorang Rasul Paulus, kalau keterbatasan waktu saya tidak terangkan, yaitu yang tentang Nikodemus. Ini akhir kalinya menerangkan tentang Nikodemus. Di pasal ketiga, Nikodemus waktu dia mencari Yesus waktu malam, Yesus menyuruh dia untuk sungguh-sungguh diperbaharui dari Roh Kudus, tanggalkan segala hukum-hukum, dan mendapatkan kemerdekaan. Di sini kita dilihat bahwa yang didapati oleh Nikodemus yaitu mayat dari Yesus Kristus. Juga di pasal 39 dikatakan juga Nikodemus, dia datang ke situ, dia mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu kira-kira 50 kati beratnya. Dia yang membawa mur dan minyak gaharu untuk mengurapi mayatnya Yesus. Tetapi apakah Nikodemus melihat kebangkitan dari Yesus Kristus? Sepertinya tidak ada. Sebab di pasal 20 dikatakan waktu kebangkitan Yesus tidak menyebutkan lagi Nikodemus ini. Dan waktu saya meneliti, kalau Nikodemus cuma yang dilihat hanyalah mayatnya Yesus Kristus, dia tidak melihat Tuhan kebangkitan. Tapi bagi orang Yahudi, dia orang yang sangat terbaik. Tapi mungkin Nikodemus tidak bisa melepaskan pengetahuannya dan hukum-hukum Tauratnya. Pada saat Yohanes dalam kitab terakhir ini melihat Nikodemus dalam keraguan pergumulannya, dia tidak sepertinya dia taat, tetapi di dalam pengertiannya seperti hanya dengan penalaran yang dia lihat hanyalah Yesus Kristus, hanya melihat mayatnya Yesus Kristus. Ini bertanya juga bagi kita, apakah kamu bersedia menanggalkan tradisimu atau hukum-hukummu? Kalau kamu melepaskan tradisi atau caramu, pengetahuanmu di dalam masyarakat mendapatkan pujian, apakah kamu bersedia untuk menanggalkan semuanya ini? Di hari ini dengan Nikodemus sebagai menjadi panggilan bagimu, apakah kamu bersedia untuk menanggalkannya? Kamu masuk dalam kuasa Roh Kudus, sebab seperti Yesus katakan, agar kita dikatakan bahwa Roh Kudus membawa kita lebih tahu mengenal akan Allah Bapa. Saudara semua, tahukah kamu kehendak Allah kepadamu itu apa? Saya banyak orang yang tahu, sebab Roh Kudus menggunakan banyak cara agar dia memberikan petunjuk bagimu. Tetapi hari ini kita mengatakan tentang Pilatus, Yesus Kristus, Nikodemus, ada hal yang tidak bisa ia lepaskan. Dan hari ini Allah bertanya kepadamu, apa kamu
orang yang bagaimana? Apakah kamu Nikodemus? Dia orang yang dekat tetapi tidak seluruhnya bisa merangkul pada Yesus. Atau kamu seperti Pilatus, kamu tetap masih dalam dunia? Yang kamu kejar itu adalah dunia. Yesus memberi semangat kita semua agar kita bisa kita harus menanggalkan semuanya ini. Apa yang bisa kamu tanggalkan? Bahkan karena yang kamu punya kamu harus tanggalkan, kamu harus menghadapi penderitaan. Yesus sebagai kerajaan imam, dia telah melewati jalan ini dan akhirnya dia mendapatkan kemuliaan yang sangat besar. Bahkan dia selamanya bersama dengan Allah Bapa. Kamu dengan aku pun kita pun bisa. Kiranya di hari ini firman-Nya menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kita berdoa untuk doa keliling. Mereka adalah pendoa keliling. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepada Engkau dalam pelayanan ini. Mereka melayani Tuhan Yesus, kiranya Engkau menyertai mereka. Urapilah kami agar kami dikuduskan, agar kami di pagi hari ini kami bisa berdoa keliling di berbagai tempat untuk memberkati tempat ini. Tuhan, dengan doa kiranya Engkau memakai kami. Tuhan, Engkau pakai perlengkapan senjata ilahi dengan kebenaran, berikat pinggang kebenaran, berketopang pada keselamatan, berperisai keadilan, berperisai iman, dan berpedangkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau menjaga keluarga kami, Engkau sertai kami, Engkau utus kami dengan tuntunan Roh Kudus. Kami berdoa keliling memberkati negeri ini dan masyarakat sini. Terima kasih Yesus, Engkau memakai kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersama menyembah Tuhan Allah kita. Tuhan, kiranya kami mempunyai berupa seperti Engkau, agar kami bisa menanggalkan diri kami sendiri, agar kami dengan merendahkan diri dengan ketaatan untuk mengikuti Engkau.
Hanya Engkau, nama di atas segala nama, Yesus. Yesus, haleluya. Tuhan Yesus, Engkaulah hanya namamu di atas segala nama. Engkau Raja yang mati untuk kami, segala kemuliaan bagi Engkau. Saudara semua, kita bisa duduk. Seperti dikatakan Yohanes, di sini ada 3 tokoh, Yesus Kristus, Pilatus, dan Nikodemus. Kita bisa tenang untuk merenungkan. Pilatus, dia orang yang berkuasa, yang punya kedudukan. Dia ingin menyenangkan hati orang Yahudi untuk kekuasaannya, untuk jabatan kedudukannya. Yang dia cari kemuliaan dunia, kemuliaan yang dari manusia. Roh Kudus, saat ini mohon Engkau kami agar dalam waktu teduh kami, terangi kami dan tolong kami agar kami lebih lagi mengenal diri kami, apa yang kami kejar. Apakah kami ingin menerima pujian dari orang yang di sekitar kami, atau dukungan, atau meminta kemuliaan dari orang lain? Mungkin yang di tempat kerja, rekan kerja kami, yang kerja mendapatkan kedudukan, pelayanan di gereja mendapatkan pujian dari orang. Roh Kudus, saat ini mohon Engkau menerangi kami, agar kami lebih lagi melihat diri kami sendiri. Di dalam kami adakah ketakutan? Di dalam kami apa yang tidak boleh hilang? Roh Kudus, pada saat kami di hadapan Engkau, dimanapun kami berada, Roh Kudus, kami menyambut Engkau, sebab Engkau ada di dalam kami. Kami menyambut Engkau seperti mencermin hati sanubari kami. Bapa, orang-orang dunia, mereka mengejar kesuksesan, kuasa, jabatan, kehormatan, kedudukan, pujian. Bapa, kami orang-orang yang percaya kepada Yesus di dalam hati sanubari kami, apa yang kami utamakan? Roh Kudus, Engkau berfirman dalam hati sanubari kami.
Tuhan, agar kami melihat di dalam kami masih ada bayangan Pilatus. Dia takut. Apakah aku juga takut? Dia menyenangkan hati orang. Apakah aku juga menyenangkan hati orang? Dia ingin dihormati. Apakah juga aku ingin dihormati? Dia ingin duduk di kedudukan yang ingin dia duduk. Apakah juga demikian dengan aku? Kedudukan kuasanya juga bisa membebaskan. Apakah saya perlu untuk menyenangkan orang ini? Apakah aku juga orang yang suka mengambil hati ke pemimpin saya? Roh Kudus, mohon Engkau datang di dalamku, terangilah aku lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Roh Kudus, kami bersedia di dalam terang-Mu, melihat kelemahan diri sendiri, mengaku ketidaksanggupan sendiri, melihat itu sendiri masih banyak bagian kami tidak keluar dari gunung dunia, dari gunung keegoan, dan dari gunung hukum. Roh Kudus, tolong kami. Saudara-saudara, saya mengundang kamu untuk berdoa apa yang diterangkan dari Roh Kudus. Kami mohon Tuhan mengampuni dan berkata, Tuhan, aku bersedia untuk berubah. Tuhan Yesus, di dalam terang-Mu tidak ada orang yang bisa sembunyi. Di dalam terang-Mu tidak ada seorang pun dapat menghindar. Di dalam terang-Mu, Tuhan. Tuhan, terima kasih kami punya kesempatan untuk mengkudus dan bisa mengoreksi diri kami sendiri, sehingga kami tahu kami bisa keluar dalam hidup kami segala bayangan Pilatus. Tuhan, Engkau menopang tangan kami agar menuntun kami keluar dari ketidaksanggup kami. Ya Kudus, Yesus, beri kami kekuatan dalam mengandalkan Engkau. Kami berulang menang dan menang lagi. Dan dalam nama-Mu Tuhan, kami deklarasikan, Tuhan, Engkau usir segala bayangan dari Pilatus, sehingga hidup kami memancarkan kemuliaan Engkau, bayangan dari Engkau. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan memuji Engkau. Saudara semua, Pastor T membawa kita, Yesus naik tahtanya. Yesus menanggalkan segala pikirannya. Kemuliaan Yesus dipermalukan, tetapi ini merupakan kemuliaan bagi Bapa. Dan kita bisa merenungkan atau berbagi dalam percaya Yesus, apa yang harus kamu tanggalkan. Dan sekarang poin yang kedua, apa yang tidak bisa kamu tanggalkan. Mungkin banyak yang kamu pikirkan, seperti yang tadi katakan, 1/10 persembahanmu kamu tidak bisa menanggal apa. Kita bisa berbagi atau kita bisa renungkan, kita saling berdoa.
Tuhan Yesus, kami memuji Engkau. Di tengah kami bersedia untuk melepaskan segalanya bagimu. Nikodemus, dia tahu bahwa Yesus, dia Allah yang hidup, tetapi dia juga mementingkan akan kekuatannya, pengalamannya, pengetahuannya, kedudukannya. Jadi dia terjepit di antara dua pihak. Yang akhirnya yang dia raih yaitu tubuhnya Yesus. Dia tidak melihat Tuhan yang bangkit. Roh Kudus, Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Kamu bersedia untuk menanggalkan, melepaskan segalanya bagi Yesus. Saat ini kamu katakan kepada Yesus, kamu bersedia untuk menanggalkan apa? Baik Pilatus atau Nikodemus, mereka tidak ingin menanggalkan kedudukan kuasa, kedudukan kehormatan, tradisi, dan banyak bingkai-bingkai. Tidak ada satupun yang mereka ingin lepaskan, yang ingin mereka tanggal. Kamu bersedia menanggalkan apa untuk Yesus? Beritahu pada Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku memberkatimu dimanapun kalian berada. Pada saat kamu bersedia, Tuhan, aku bersedia melepaskan ini, aku bersedia menanggal ini. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, mata rohanimu dibukakan, sebab karena kamu mengasihi Yesus yang mengasihimu, jadi kamu memilih untuk menanggalkan. Pada saat kamu bersedia di hari-hari masa depanmu, kamu akan melihat Tuhan yang hidup dinyatakan padamu. Kamu pasti akan melihat Yesus yang hidup menyertaimu, bersama denganmu, mengelilingimu, menyertaimu, memberi semangat dan menopangmu. Dalam nama Tuhan Yesus saya memberkatimu. Di masa hidupnya Yesus, dia mengasihi Bapa. Tanda salib yang memalukan, tanda penderitaan, dimaki-maki, diludahi, yaitu juga tanda kematian, tetapi karena kasihnya kepada Bapa, dia rela untuk menanggalkan semuanya. Dia segalanya tahu, tapi bersedia untuk menanggalkan dan berkorban. Dia hidup, dia dimuliakan. Saat ini juga dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia selamanya hidup. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati. Pada saat kamu bersedia meninggalkan, kamu tidaklah kehilangan, tetapi yang kamu dapat yaitu 100 kali lipat kemuliaan, dan dipastikan kemudian bahkan berlipat ganda sukacita, kekuatan, dan hormatan yang kamu dapati. Yesus bersedia menanggalkan bagi Bapa segala untuk naik ke salib, di kayu salib, tetap yang ia mendapatkan kemuliaan, kekuasaan, dan kekuatan. Demikian juga pada saat kamu berdemikian, kamu pun mendapatkan apa seperti yang Yesus dapatkan. Bahkan dalam pengembalaanmu semuanya engkau dapati. Dalam nama Tuhan Yesus saya memberkatimu. Haleluya. Renungan pagi sampai di sini.